Aku susah payah melahirkan anakmu. Kamu malah enak-enakan selingkuh dengan wanita lain. Ku buat suamiku merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Aku terbaring di tempat tidur, memandangi perutku yang semakin membesar. Ini sudah bulan ke-7, dan aku merasa semakin berat menjalani hari-hari ini tanpa kehadiran Hadi, suamiku, di sisiku. Aku tahu dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi rasanya tidak adil. Selama aku hamil, dia seperti menghilang. Jarang pulang tepat waktu, jarang menanyakan kondisiku, bahkan saat aku butuh dukungan paling besar. Mungkin karena tekanan kerja, gumamku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini bukan salahnya. Tapi hatiku tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang aneh. Ada jarak yang makin lebar antara kami, seolah-olah dia sedang menjauh dari kehidupan kami. Hari itu, aku memutuskan untuk datang ke kantor Hadi membawakan bekal makan siang. Aku ingin memberinya kejutan, berharap momen kecil ini bisa mendekatkan kami lagi. Namun, saat aku sampai di depan gedung perkantoran tempat dia bekerja, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di bawah pohon rindang di halaman parkir, Hadi sedang berdiri bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Rina, rekan kerjanya yang sering aku dengar namanya disebut-sebut dalam percakapan telepon mereka. Mereka tertawa bersama, begitu akrab, hingga Hadi menyentuh lengan Rina dengan cara yang terlalu intim. Aku membeku di tempat. Pikiranku kosong. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungku. Apakah ini alasan kenapa dia selalu pulang larut malam? Apakah ini penyebab dia tak pernah lagi memperhatikanku? Aku mundur perlahan, tak ingin mereka melihatku. Di dalam mobil aku menangis sejadi-jadinya. Semua rasa sakit, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Aku tidak hanya hamil. Aku juga merasa sendirian, dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi sandaranku. Saat sampai di rumah, aku masih tak bisa berhenti menangis. Aku mencoba menghubungi Hadi, tapi dia tidak menjawab panggilanku. Malam itu, dia pulang lebih larut dari biasanya. Ketika aku bertanya tentang Rina, dia langsung membela diri dengan nada defensif. Aku cuma teman kerja sama dia, Irna. Jangan berpikir macam-macam, katanya dingin. Seolah-olah aku yang bersalah karena curiga. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Dan mulai malam itu, aku sadar bahwa pernikahan kami tidak akan pernah sama lagi. Aku harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, bahwa cinta yang pernah kami miliki telah hilang, digantikan oleh dusta dan pengkhianatan. Aku menatap perutku sekali lagi. Aku akan melindungimu, nak. Bisiku pada bayi dalam kandunganku. Apapun yang terjadi, aku akan memastikan kita baik-baik saja. Namun, dalam hatiku yang terdalam, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus melayang pada apa yang kulihat di halaman parkir kantor Hadi. Senyumnya yang begitu hangat untuk Rina, tawa mereka yang terdengar begitu akrab, dan sentuhan lembut tangannya di lengan wanita itu. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin aku salah paham. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena hormon kehamilan yang tak stabil. Tapi hatiku tetap gelisah. Ketika Hadi tertidur di sampingku, aku memutuskan untuk mengambil ponselnya. Aku tahu ini bukan hal yang benar, tapi rasa penasaranku sudah melampaui batas. Jari-jariku gemetar saat membuka layarnya. Untungnya, dia tidak mengunci ponselnya.
Aku langsung menuju aplikasi pesan singkat. Di sanalah aku menemukannya. Pesan-pesan dari Rina. Isinya membuat darahku mendidih. Kata-kata mesra, janji bertemu setelah jam kerja, bahkan beberapa emoji cinta yang seharusnya hanya ditujukan untukku. Ada satu pesan yang membuatku merasa seperti disayat sembilu. Aku rindu kamu, Hadi. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tangan Hadi pernah menyentuh ponsel ini. Jari-jarinya pernah mengetik balasan untuk wanita itu. Dan aku hanya duduk di rumah, berusaha menjaga bayi dalam perutku, sementara dia asyik bercanda dengan wanita lain. Aku menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa henti. Aku ingin marah, tapi aku juga merasa hancur. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Padahal aku sedang mengandung anaknya, berjuang sendirian setiap hari, dan dia malah berselingkuh. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mengonfrontasi Hadi. Aku tidak bisa lagi memendam semua ini. Saat dia bangun, aku melemparkan ponselnya ke atas meja dan berkata dengan suara dingin, "Jelaskan ini." Hadi tampak terkejut. Dia mengambil ponselnya dan membaca pesan-pesan itu. Awalnya, dia mencoba menyangkal. "Ini cuma gurauan biasa, Irna. Kamu jangan terlalu serius." Tidak ada yang lucu dari kata-kata ini. "Hadi," balasku, suaraku mulai meninggi. "Kamu bilang kamu cuma teman kerja sama dia. Tapi ini lebih dari sekadar pertemanan. Apakah kamu pikir aku bodoh?" Dia terdiam sesaat. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, aku akui. Aku dekat dengan Rina. Tapi itu karena kamu terlalu sibuk dengan kehamilanmu, Irna. Kamu tidak pernah punya waktu untukku lagi." Aku terperangah mendengar jawabannya. "Apa maksudmu aku tidak punya waktu untukmu?" "Aku hamil, Hadi. Aku sedang berjuang untuk melahirkan anakmu, dan kamu malah mengeluh karena aku tidak punya waktu untukmu." Ini tentang prioritas, Hadi. Seharusnya kamu di sisiku, mendukungku, bukan malah selingkuh dengan wanita lain. Hadi tampak terpojok. Dia mencoba memohon maaf, tapi kata-katanya terdengar kosong di telingaku. "Aku minta maaf, Irna. Aku salah. Aku merasa kesepian." "Kesepian?" Aku tertawa sinis. "Kalau kamu merasa kesepian, kenapa tidak bicara denganku? Kenapa malah mencari pelarian dengan wanita lain?" Dia tidak bisa menjawab. Aku menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kecewa. Dalam hati, aku tahu bahwa hubungan kami sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Cinta yang pernah ada telah ternoda oleh pengkhianatan ini. "Aku tidak akan memaafkanmu, Hadi," kataku pelan, namun tegas. "Setelah aku melahirkan nanti, aku akan menceraikanmu. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang tidak bisa setia padaku." Hadi terdiam. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku harus melindungi diriku dan bayi dalam kandunganku dari pria yang sudah menghancurkan kepercayaanku. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Aku tidak ingin berada di dekatnya lagi. Hatiku masih sakit, tapi aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku harus kuat demi diriku dan anakku. Perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapinya. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan aku merasa semakin dekat dengan detik-detik kelahiran anakku. Namun, setiap kali aku memikirkan bahwa Hadi tidak akan ada di sisiku saat momen penting ini, hatiku terasa semakin berat.
Aku mencoba menepis perasaan itu, tapi bayangan tentang kegagalan rumah tanggaku selalu menghantui. Hadi sendiri tampak canggung sejak konfrontasi kami beberapa minggu lalu. Dia jarang bicara padaku, hanya sesekali menanyakan kondisi kandunganku dengan nada datar. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi aku sudah tak peduli lagi. Setiap kali melihatnya, aku hanya bisa memikirkan pengkhianatan yang telah dia lakukan. Suatu pagi, ketika usia kehamilanku sudah mendekati 9 bulan, aku merasakan kontraksi yang cukup kuat. Aku tahu ini adalah tanda-tanda persalinan. Aku mencoba menghubungi Hadi, tapi seperti biasa, dia tidak menjawab teleponku. Akhirnya, aku memutuskan untuk meminta tolong pada ibuku. Dia langsung datang ke rumah dan membantuku ke rumah sakit. Di ruang bersalin, aku berbaring di atas tempat tidur, menahan rasa sakit yang luar biasa. Kontraksi semakin sering dan intens. Aku mencoba bernapas seperti yang diajarkan bidan, tapi rasanya begitu sulit. Aku ingin ada seseorang yang memegang tanganku, memberikan dukungan, tapi yang ada hanya ibuku. Hadi? Dia tidak ada di mana-mana. Setelah hampir 8 jam berjuang, akhirnya bayiku lahir. Seorang bayi laki-laki yang mungil dan sempurna. Ketika mereka meletakkannya di dadaku untuk pertama kalinya, aku merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam. Ini adalah momen yang seharusnya dibagi bersama suamiku, tapi aku harus melewatinya sendirian. Beberapa jam kemudian, Hadi akhirnya datang ke rumah sakit. Wajahnya tampak lelah, dan dia membawa seikat bunga serta boneka kecil sebagai hadiah. Dia mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat bahwa dia merasa canggung dan bersalah. "Selamat, Irna," katanya pelan, matanya tertuju pada bayi di pelukanku. "Boleh aku lihat dia?" Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hadi mendekat dan melihat bayi kami untuk pertama kalinya. Dia tampak terpukau, tapi juga sedikit cemas. Dia sangat tampan," katanya, suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi aku tidak ingin membiarkan perasaanku luluh begitu saja. Dia sudah membuatku merasa hancur selama berbulan-bulan, dan aku tidak akan memaafkannya begitu mudah. "Kamu bisa pulang sekarang," kataku tiba-tiba, memotong keheningan. "Aku tidak butuh kamu di sini." Hadi terkejut mendengar kata-kataku. "Irna, aku serius, Hadi," potongku. "Kamu sudah membuatku merasa cukup buruk selama ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah aku pulang dari rumah sakit, aku akan mulai proses cerai." Wajah Hadi pucat. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia hanya mengangguk pelan. "Baiklah, Irna. Aku minta maaf." Dia meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menatap bayiku, Arka, yang sedang tertidur dengan damai di sisiku. Hatiku masih terasa kosong, tapi aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku harus melindungi diriku dan Arka dari orang yang tidak pantas mendapatkan cinta dan kepercayaanku lagi. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi ibu tunggal yang kuat. Aku tidak akan membiarkan masa laluku menghancurkan masa depanku dan Arka. Meskipun jalan ini tidak mudah, aku siap menghadapinya. Aku sudah memulai babak baru dalam hidupku, dan aku bertekad untuk menjalaninya dengan kepala tegak. Setelah keluar dari rumah sakit, aku memutuskan untuk tinggal bersama orang tuaku sementara waktu.
Aku belum siap untuk kembali ke rumah yang penuh kenangan bersama Hadi. Rumah yang dulunya menjadi tempat kami berbagi mimpi dan harapan. Tapi, sekarang hanya meninggalkan rasa sakit dan kekosongan. Orang tuaku sangat mendukungku. Mereka membantu merawat Arka, mengurus segala kebutuhan bayiku, dan memberikan semangat ketika aku mulai merasa lelah atau putus asa. Ibu selalu berkata, "Kamu kuat, Irna. Kamu bisa melewati ini semua. Fokus pada Arka. Dia butuh ibu yang hebat, seperti kamu." Aku mencoba untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidupku. Setiap kali melihat wajah mungil Arka, aku merasa ada alasan baru untuk bangkit. Dia adalah cahaya di tengah kegelapan yang pernah menyelimuti hidupku. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa masa-masa awal sebagai ibu tunggal sangatlah menantang. Selain harus belajar mengurus bayi yang masih sangat kecil, aku juga harus memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan finansial kami. Aku tidak ingin terus-menerus bergantung pada orang tua. Untungnya, aku memiliki latar belakang pendidikan desain grafis, jadi aku memutuskan untuk mencoba bekerja sebagai freelancer. Aku mulai membuat portofolio online dan mencari klien melalui platform-platform pekerjaan digital. Awalnya, sulit sekali. Banyak penolakan, proyek yang dibayar rendah, bahkan ada beberapa klien yang tidak membayar sama sekali. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu bahwa setiap langkah kecil ini adalah bagian dari proses menuju kebebasan finansial. Aku juga mulai belajar untuk lebih disiplin dengan waktu, mengatur jadwal kerja di sela-sela merawat Arka. Bukanlah hal yang mudah, tapi aku perlahan-lahan menemukan ritme yang tepat. Sementara itu, kabar tentang Hadi mulai sampai ke telingaku melalui teman-teman kami. Rupanya, kehidupannya tidak berjalan sebaik yang ia harapkan. Bisnis yang dulu ia banggakan ternyata mengalami kegagalan besar. Dia kehilangan banyak uang, dan kondisi keuangannya semakin memburuk. Bahkan, katanya dia sudah tidak lagi tinggal di apartemen mewahnya, melainkan pindah ke sebuah kontrakan kecil yang jauh dari pusat kota. Namun, yang paling menyakitkan bagi Hadi bukanlah masalah finansial, melainkan sikap Rina. Wanita yang pernah menjadi selingkuhannya itu ternyata meninggalkannya begitu saja, ketika dia tidak lagi mampu memberikan kemewahan seperti dulu. Kabarnya, Rina kini dekat dengan pria lain yang lebih mapan. Hadi, yang dulu begitu percaya diri, kini tampak hancur, terjebak dalam kesendirian dan penyesalan. Meskipun mendengar semua itu, aku tidak merasa senang atau puas. Sebaliknya, aku merasa kasihan padanya. Aku tahu karma telah berbicara, tapi aku tidak ingin hidupku dipenuhi oleh dendam atau kebencian. Aku sudah memilih untuk melanjutkan hidup tanpa Hadi, dan aku bertekad untuk tidak membiarkan masa laluku menguasai hatiku. Suatu hari saat aku sedang bekerja di laptop di ruang tamu, ibu datang dan duduk di sampingku. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Irna, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan apapun yang terjadi di masa lalu menghentikanmu untuk maju. Kamu pantas bahagia, nak." Aku tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, Bu, kadang-kadang aku merasa takut. Takut kalau aku nggak bisa memberikan yang terbaik untuk Arka. Ibu menggenggam tanganku erat. Kamu sudah memberikan yang terbaik, Irna. Lihat Arka, dia tumbuh dengan sehat dan bahagia karena kamu. Itu semua berkat usahamu. Percakapan itu membuatku merasa lebih tenang. Aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Ada orang-orang yang mencintaiku dan mendukungku, terutama Arka, yang menjadi alasan utamaku untuk terus berjuang. Beberapa minggu kemudian,
aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Aku mulai belajar untuk melepaskan semua rasa sakit dan kecewa yang pernah aku rasakan. Aku juga mulai menikmati pekerjaanku sebagai freelancer. Meskipun penghasilanku belum seberapa, aku merasa bangga karena bisa mandiri secara finansial. Hidupku mulai terasa lebih ringan. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku mengurus Arka, bekerja, dan sesekali menghabiskan waktu bersama teman-teman lama yang selalu mendukungku. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Aku sudah memulai babak baru dalam hidupku, dan kali ini aku bertekad untuk menjalani semuanya dengan kepala tegak dan hati yang damai. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku memulai hidup baru sebagai ibu tunggal. Arka tumbuh semakin besar, dan aku merasa semakin percaya diri dalam menjalani peran ini. Meskipun tantangan masih ada, terutama saat malam-malam panjang ketika Arka rewel karena giginya mulai tumbuh, aku merasa lebih kuat dan tangguh dari sebelumnya. Aku juga mulai mendapatkan lebih banyak klien untuk pekerjaan desain grafisku. Penghasilanku perlahan meningkat, dan aku bisa menyisihkan sedikit uang untuk masa depan Arka. Namun, meskipun aku mencoba fokus pada kebahagiaan kami, kabar tentang Hadi terus sampai ke telingaku. Kabar-kabar itu datang dari teman-teman lama, atau bahkan tetangga yang pernah mengenalnya. Awalnya, aku tidak terlalu peduli, tapi lama-kelamaan aku mulai mendengar cerita-cerita yang membuatku merenung. Hadi, yang dulu begitu sombong dan penuh percaya diri, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Bisnisnya yang gagal membuat dia kehilangan hampir semua hartanya. Dia harus menjual mobil mewahnya, apartemennya, bahkan barang-barang pribadinya hanya untuk bertahan hidup. Kabarnya, dia sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil yang pengap dan jauh dari pusat kota. Dia juga mulai jarang terlihat di lingkungan sosialnya, seolah-olah dia ingin menghindari tatapan iba dari orang-orang yang pernah mengenalnya. Tapi yang paling menyedihkan adalah kondisi kesehatannya. Hadi mulai sering sakit-sakitan. Kabarnya, dia didiagnosis menderita penyakit kronis yang membutuhkan biaya pengobatan besar. Namun, dengan kondisi finansialnya yang sudah morat-marit, dia kesulitan mendapatkan perawatan yang layak. Beberapa kali dia harus masuk rumah sakit karena serangan penyakitnya, tapi tak ada seorang pun yang benar-benar membantunya, kecuali beberapa kerabat jauh yang sesekali memberikan bantuan kecil. Sementara itu, Rina, wanita yang pernah menjadi selingkuhannya, sepenuhnya meninggalkannya. Setelah melihat bahwa Hadi tidak lagi memiliki apa-apa untuk ditawarkan, Rina tanpa ragu-ragu berpaling darinya. Dia bahkan dikabarkan sudah menikah dengan pria lain yang lebih mapan. Kabar ini membuat Hadi semakin terpuruk. Dia yang dulu begitu yakin akan cinta Rina, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia hanyalah alat bagi wanita itu. Meskipun mendengar semua ini, aku tidak merasa senang atau puas. Sebaliknya, aku merasa kasihan padanya. Aku tahu karma telah bekerja, tapi aku tidak ingin hidupku dipenuhi oleh dendam atau kebencian. Aku sudah memilih untuk melanjutkan hidup tanpa Hadi, dan aku bertekad untuk tidak membiarkan masa laluku menguasai hatiku. Suatu sore, saat aku sedang mengajak Arka bermain di halaman depan rumah orang tuaku, seorang tetangga lama datang menghampiriku. "Irna," katanya pelan, "aku dengar kabar kalau Hadi sekarang sering sakit-sakitan. Katanya dia juga sudah tidak punya apa-apa lagi." Aku mengangguk pelan, mencoba menahan ekspresi wajahku agar tetap netral. "Ya, aku juga dengar kabar itu," jawabku singkat. "Kamu nggak kasihan sama dia?" tanya tetangga itu dengan nada penasaran.
Aku tersenyum tipis. Aku kasihan. Tapi bukan berarti aku harus kembali padanya. Apa yang dia alami sekarang adalah hasil dari pilihannya sendiri. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku nggak akan mundur hanya karena dia sekarang dalam kesulitan. Tetangga itu mengangguk pelan, seolah-olah memahami posisiku. Setelah dia pergi, aku duduk di samping Arka yang sedang asyik bermain pasir. Aku memandangi wajah polosnya, dan aku sadar bahwa aku tidak boleh membiarkan masa laluku mengganggu kebahagiaan kami. Aku sudah berjuang keras untuk sampai di titik ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Hadi, menghancurkan kedamaian yang sudah aku bangun. Malam itu, setelah Arka tertidur, aku duduk di depan laptop, menyelesaikan proyek desain yang sedang aku kerjakan. Aku merasa bersyukur atas segala hal yang sudah aku capai sejauh ini. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Aku sudah belajar untuk melepaskan rasa sakit dan kecewa yang pernah aku rasakan. Aku tahu bahwa karma telah berbicara, tapi aku juga tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari balas dendam. Aku menutup laptop dan memandangi foto Arka yang terpajang di meja. Dia adalah alasan utamaku untuk terus maju. Aku bertekad untuk memberikan yang terbaik untuknya, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah di sisinya. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku akan terus melangkah maju dengan kepala tegak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku sudah siap menghadapinya. Banyak kabar tentang kondisi Hadi semakin memburuk. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi entah kenapa, bayang-bayang masa lalu itu kadang masih menyelinap ke dalam pikiranku. Meskipun aku sudah memilih untuk melanjutkan hidup tanpa Hadi, ada bagian dari diriku yang tetap merasa iba. Bukan karena aku ingin kembali padanya, tapi karena aku tahu bahwa karma telah memberinya pelajaran yang sangat keras. Namun, suatu sore yang mendung, ketika aku sedang sibuk menyelesaikan proyek desain di ruang tamu, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Aku menghela napas, berharap itu bukan salah satu klien yang datang tanpa janji. Saat aku membuka pintu, jantungku langsung berdebar kencang. Di sana, berdiri Hadi. Dia tampak begitu berbeda dari pria yang dulu ku kenal. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan pakaiannya lusuh. Matanya tampak kosong, seolah-olah dia sudah kehilangan segala sesuatu yang pernah membuatnya bahagia. Dia terlihat seperti orang yang benar-benar hancur, baik secara fisik maupun mental. "Irna," katanya dengan suara serak, hampir seperti bisikan. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku terdiam selama beberapa detik, mencoba menenangkan diri. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya lagi, apalagi dalam keadaan seperti ini. Tapi akhirnya, aku mengangguk pelan. "Masuklah." Hadi melangkah masuk dengan hati-hati, seolah-olah takut mengganggu ketenangan rumah ini. Aku mempersilakannya duduk di sofa, sementara aku tetap berdiri di dekat pintu, menjaga jarak dengannya. Aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk mendekatiku secara emosional. "Bagaimana kabarmu?" Tanyanya pelan, matanya tertuju pada lantai. Suaranya terdengar begitu rapuh, tidak seperti nada percaya diri yang biasa dia gunakan dulu. "Aku baik-baik saja," jawabku dingin. "Apa yang kamu inginkan, Hadi? Kenapa kamu datang kemari?" Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Irna, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku sudah menyakitimu. Aku sudah menghancurkan keluarga kita.
Dan sekarang, aku sadar bahwa aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Aku terdiam, mendengarkan kata-katanya tanpa bereaksi. Hatiku tidak lagi terbakar oleh kemarahan. Tapi aku juga tidak bisa langsung memaafkannya begitu saja. Apa yang dia katakan mungkin benar, tapi itu tidak cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang pernah aku rasakan. Aku tahu permintaan maaf ini terlambat. Lanjutnya, suaranya semakin bergetar. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Irna. Aku hanya buta oleh ego dan kesombongan. Aku merasa kesepian, dan aku mencari pelarian yang salah. Aku tahu itu tidak bisa dibenarkan, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah belajar dari semua ini. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. Dia tampak begitu hancur, seolah-olah dia benar-benar menyesali semua yang telah dilakukannya. Tapi aku tahu, penyesalan saja tidak cukup. Kata-kata tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Hadi, kataku pelan, namun tegas. Aku tahu kamu menyesal. Aku juga tahu bahwa kamu sedang menghadapi masa-masa sulit. Tapi, itu semua adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Kamu memilih untuk berselingkuh. Kamu memilih untuk meninggalkanku saat aku paling membutuhkan dukunganmu. Dan sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Hadi menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia tidak mencoba menyangkal atau membela diri. Dia hanya diam, menerima setiap kata yang aku ucapkan. Aku sudah memilih jalan hidupku, Hadi, lanjutku. Aku memilih untuk menjadi ibu tunggal bagi Arka. Aku memilih untuk tidak kembali padamu, meskipun kamu sekarang dalam kesulitan. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku tahu bahwa hubungan kita sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku sudah menemukan kedamaian tanpamu, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Hadi mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku mengerti, Irna. Aku tidak berharap kamu mau kembali padaku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku juga ingin minta izin untuk melihat Arka. Dia anakku juga, kan? Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan permintaannya. Aku tahu bahwa Arka adalah anaknya juga, dan mungkin suatu hari nanti, dia berhak mengetahui siapa ayahnya. Tapi untuk saat ini, aku belum siap membiarkan Hadi masuk kembali ke dalam kehidupan kami. Saat ini, aku belum siap untuk itu, Hadi, kataku pelan. Arka masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Mungkin suatu hari nanti, ketika dia lebih besar, aku akan mempertimbangkan hal itu. Tapi untuk sekarang, aku harap kamu bisa mengerti. Hadi mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi pasrah. Aku mengerti, Irna. Terima kasih sudah mendengarkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Setelah itu dia bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi ke arahku. Terima kasih, Irna. Aku harap kamu dan Arka bahagia. Aku hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Setelah dia pergi, aku menutup pintu dan bersandar di baliknya, mencoba menenangkan diri. Hatiku tidak lagi dipenuhi oleh kemarahan atau kebencian, tapi aku juga tidak merasa lega. Aku hanya merasa damai. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur Arka, memandangi wajahnya yang polos saat dia tertidur pulas. Aku menyentuh pipinya dengan lembut, lalu berbisik pelan.
Kamu adalah alasan aku terus maju, Nak. Aku akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi. Aku tahu bahwa keputusan yang aku buat adalah yang terbaik untuk kami. Hadi mungkin menyesal atas apa yang telah dilakukannya, tapi itu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah memilih jalan baru, dan aku akan terus melangkah maju dengan kepala tegak. Aku sudah melepaskan masa lalu, dan aku siap menghadapi masa depan. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirku dengan Hadi, kehidupanku mulai terasa semakin stabil. Aku tidak lagi memikirkan tentang masa lalu atau apa yang terjadi pada Hadi. Semua energiku kini tertuju pada Arka dan karierku sebagai desainer grafis freelance. Aku merasa semakin percaya diri dalam menjalani peran sebagai ibu tunggal. Dan aku tahu bahwa aku bisa memberikan yang terbaik untuk anakku, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah di sisinya. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dia mulai belajar berbicara, mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama dan bobo. Setiap kali dia tersenyum padaku atau memanggil namaku, hatiku dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak tergantikan. Dia adalah alasan utamaku untuk bangkit setiap pagi. Dan melihatnya tumbuh dengan sehat dan bahagia, membuat semua perjuangan ini terasa layak. Karierku juga semakin berkembang. Dulu, aku hanya menerima proyek-proyek kecil dengan bayaran rendah, tapi sekarang aku sudah memiliki beberapa klien tetap yang mempercayakan pekerjaan besar padaku. Aku bahkan berhasil menabung cukup banyak untuk membeli apartemen kecil di pinggir kota. Meskipun tidak sebesar rumah yang dulu kutinggali bersama Hadi, tempat itu cukup nyaman untuk kami berdua. Aku merasa lega karena akhirnya bisa mandiri sepenuhnya, tanpa harus bergantung pada orang tua. Namun bukan berarti hidup ini selalu mudah. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah, ketika Arka rewel sepanjang malam, atau ketika tenggat waktu proyek menumpuk. Tapi setiap kali aku merasa hampir menyerah, ya aku selalu ingat pada semua hal yang sudah aku lalui. Aku telah melewati masa-masa paling sulit dalam hidupku. Dan aku tahu bahwa aku bisa menghadapi tantangan apapun selama aku tetap teguh pada keputusanku. Suatu sore, saat aku sedang mengajak Arka bermain di taman dekat apartemen, aku bertemu dengan seorang teman lama bernama Lina. Kami dulu sering bertemu di acara keluarga atau pertemuan teman-teman sekolah. Tapi hubungan kami agak renggang setelah aku bercerai dari Hadi. Namun, Lina tampak begitu hangat dan ramah saat melihatku. "Irna," katanya dengan senyum lebar. "Lama nggak ketemu. Bagaimana kabarmu? Dan siapa ini?" Dia menunjuk ke arah Arka yang sedang asik bermain pasir. "Ini Arka," jawabku, tersenyum bangga. "Dia anakku." "Wow, dia sangat tampan." Lina memandangi Arka dengan mata berbinar. "Kamu pasti bangga sekali punya anak seperti dia." Aku mengangguk pelan. Lalu kami duduk di bangku taman sambil mengobrol. Lina bertanya tentang kehidupanku, dan aku menceritakan sedikit tentang perjalananku sebagai ibu tunggal. Aku tidak membahas terlalu banyak tentang Hadi, tapi aku memberitahunya bahwa aku sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan baru tanpa dia. "Kamu hebat sekali, Irna," kata Lina dengan nada kagum. "Banyak orang yang mungkin akan terpuruk setelah mengalami apa yang kamu alami, tapi kamu justru bangkit dan menjadi lebih kuat. Kamu benar-benar inspiratif." Aku tersenyum tipis, merasa sedikit malu mendengar pujian itu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Arka, dan aku tahu bahwa aku harus kuat demi dia. Setelah obrolan itu, aku merasa semakin yakin bahwa aku sudah berada di jalur yang benar.
Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Aku sudah belajar untuk melepaskan dendam dan kebencian, dan aku tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari balas dendam, melainkan dari kemampuan untuk melanjutkan hidup dengan damai. Sementara itu, kabar tentang Hadi semakin jarang terdengar. Beberapa teman mengatakan bahwa dia masih tinggal di kontrakannya yang kecil, dan kondisi kesehatannya belum membaik. Kabarnya, dia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi kesulitan karena masalah kesehatannya. Rina, wanita yang pernah menjadi selingkuhannya, sepenuhnya meninggalkannya tanpa niat untuk kembali. Hadi tampaknya benar-benar sendirian, tanpa ada seorang pun yang bisa diandalkan. Meskipun mendengar semua ini, aku tidak merasa senang atau puas. Sebaliknya, aku merasa kasihan padanya. Aku tahu karma telah bekerja, tapi aku juga tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari penderitaan orang lain. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku bertekad untuk tidak membiarkan masa laluku menguasai hatiku. Malam itu, setelah Arka tertidur, aku duduk di balkon apartemen sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku merasa damai, seolah-olah semua beban yang pernah ada di pundakku telah hilang. Aku sudah melewati badai terbesar dalam hidupku, dan aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Aku memikirkan tentang Hadi. Meskipun dia telah menyakitiku, aku tidak lagi membenci dia. Aku hanya berharap dia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya, meskipun itu tanpa aku dan Arka. Karma telah memberinya pelajaran yang keras, tapi aku percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku menoleh ke dalam, melihat Arka yang tidur pulas di kamarnya. Hatiku dipenuhi oleh rasa syukur. Aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku sudah menemukan kebahagiaan baru, dan aku siap untuk menjalani hidup ini dengan kepala tegak. Aku tersenyum pelan, lalu berbisik pada angin malam. Terima kasih Tuhan, atas segala hal yang telah Kau berikan padaku. Aku siap menghadapi masa depan. Dan dengan itu, aku menutup babak lama dalam hidupku. Aku sudah siap untuk membuka lembaran baru, lembaran yang penuh harapan, cinta, dan kebahagiaan.